Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai wilayah dan warga negara Indonesia. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas khususnya tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Minggu kemarin kan kita sudah membahas tuh tentang unsur negara. Nah, unsur negara kan ada 3, ada rakyat, wilayah, negara yang berdaulat. Nah, dari 3 ini kita akan membahas tentang khususnya rakyatnya. Kan rakyat itu secara umum, suatu negara kan pasti memiliki rakyat, orang yang tinggal di tempat atau di wilayah tertentu atau di negara tertentu. Nah, itu rakyat, jadi umum. Mengenai rakyat ini diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mengenai rakyat ini ada yang disebut dengan warga negara dan ada yang disebut dengan penduduk. Nah, kita bahas dulu nih tentang warga negara. Kalau rakyat itu umum gitu ya, secara umum. Nah, rakyat ini dibagi menjadi 2 kategori, ada warga negara dan penduduk. Apa bedanya warga negara dan penduduk? Nah, warga negara ini kalau lebih mudah ya untuk mengingat, warga negara itu statusnya jelas secara hukum, diakui bahwa dia itu adalah warga negara dari suatu negara tertentu. Kalau Indonesia berarti kan WNI, warga negara Indonesia. Kalau orang asing berarti WNA. Nah, itu status warga negaranya. Kalau di Indonesia berarti kan dicirikannya ada KTP tuh, tulisannya WNI. Kalau orang luar negeri, luar Indonesia berarti WNA. Nah, dalam status WNI ini akan mengakibatkan kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia. Ada kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berarti contohnya membayar pajak, apalagi ya, haknya misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk berkumpul, untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berdemokrasi. Itu adalah contoh dari hak dan kewajiban karena dia memiliki status sebagai warga negara Indonesia, itu contohnya. Nah, pembahasan selanjutnya tentang penduduk. Kalau penduduk itu dikatakan sebagai seseorang yang tinggal di suatu wilayah tertentu, dia disebut penduduk. Kalau bukan penduduk, itu contohnya orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk sementara. Itu bukan penduduk. Jadi penduduk itu yang diam di suatu tempat, dia tinggal di situ, itu penduduk. Nah, apa bedanya dengan warga negara? Intinya warga negara itu ada status hukumnya jelas. Kalau penduduk itu secara umumnya gitu, warga negara itu ada hak dan kewajiban yang mengikutinya. Kalau penduduk itu adalah orang yang tinggal di suatu wilayah. Kalau bukan penduduk berarti orang yang tidak tinggal di wilayah itu atau hanya sementara. Contohnya yang wisata, orang yang turis asing datang ke suatu wilayah, dia tinggal di situ misalnya 1 minggu. Nah, itu bukan penduduk. Kalau penduduk asli seperti kalian misalnya, kalian orang Wangisagara nih, kalian orang Majalaya misalnya, berarti kalian penduduk yang bertempat tinggal di Majalaya, yang bertempat tinggal di Wangisagara, itu penduduk. Nah, kalau rakyat ini secara umum gitu, rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia, rakyat dibagikan menjadi 2 kategori. Ada warga negara yang memiliki status hukumnya. Kalau penduduk itu adalah orang yang tinggal, jadi lebih spesifik gitu. Kalau rakyat itu secara keseluruhan rakyat Indonesia gitu. Kalau misalnya ditanya lebih spesifik tempatnya, sebagai penduduk yang tinggal di Majalaya, itu penduduk, seperti itu. Nah, mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yang pertama ada asas ius sanguinis.
ius sanguinis ini adalah asas berdasarkan keturunan. Ibu dan bapak kalian misalnya keturunan Indonesia. Nah, ibu kalian lahir nih kalian gitu kan. Ibu bapak kalian kan WNI, otomatis secara langsung gitu kalian itu menjadi orang warga negara Indonesia karena ibu dan bapak kalian seorang WNI. Nah, yang kedua nih tentang asas ius soli. Nah, kalau ius soli ini mengenai asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Contohnya nih, ada kalian misalnya ibu bapak kalian nih pindah misalnya, tinggalnya di Belanda misalnya. Nah, kalau di Belanda itu menganut asas misalnya keturunan, kalian di sana misalnya lahir gitu di Belanda, kalian tidak bisa memiliki kewarganegaraan Belanda karena kalian bisa aja kalian menjadi apatriid gitu, nggak mempunyai kewarganegaraan karena misalnya di Belanda itu menganut hanya asas ius sanguinis, keturunan, sedangkan ibu bapak kalian sedang tinggal di sana gitu, kalian berarti tidak dianggap sebagai warga negara Belanda karena kalian bukan keturunan orang Belanda, tapi hanya kebetulan kalian itu lahir di Belanda. Nah, itu kesulitannya, ada aja gitu ya, seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan itu contohnya seperti itu. Nah, kalau asas ius soli kelahiran, pokoknya kalian lahir di tempat tertentu, negara itu menganut asas ius soli, maka kalian secara tidak langsung itu sudah menjadi warga negara tersebut, negara kalian dilahirkan gitu. Selanjutnya mengenai tadi apartheid, sudah dibahas sedikit tadi. Apartheid itu berarti orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya kayak tadi kalian lahir di negara tertentu yang tidak menganut asas tempat berdasarkan tempat kelahiran, hanya berdasarkan keturunan, berarti kalian tidak bisa dianggap atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan seperti itu. Yang kedua, bipatriid. Nah, bipatriid ini biasanya orang yang seorang anak yang lahir di ibu bapaknya itu misalnya campuran antara WNI misalnya dengan warga negara Jerman misalnya. Mereka menikah misalnya nah, anaknya itu otomatis bisa saja memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan kewarganegaraan Jerman. Seperti itu. Nanti pada usia 17 tahun atau berdasarkan hukum negara tertentunya 18 misalnya, dia bisa memilih antara kewarganegaraan yang dimiliki oleh ibunya atau oleh bapaknya. Mengenai status kewarganegaraan bisa didapatkan atau stesel aktif atau berdasarkan naturalisasi biasa. Jadi dia itu naturalisasi biasa itu berarti dia berusaha gitu untuk mendapatkan kewarganegaraan baru. Contohnya nih Gonzales, dia kan bukan WNI, tapi dia menikah dengan WNI, istrinya WNI. Dia merasa nyaman, dia merasa bangga dengan ingin menjadi WNI. Akhirnya dia berusaha mengikuti aturan hukum di Indonesia, bagaimana tata cara mendapatkan status warga negara Indonesia. Kalau untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca buku paket bagaimana tata cara untuk mendapatkan status warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan. Kalau dibahas di video kan terlalu panjang. Nah, contohnya itu adalah nih Gonzales. Yang kedua ada stesel pasif atau naturalisasi istimewa. Ini stesel pasif ini ketika untuk mendapatkan kewarganegaraan itu tidak perlu diusahakan gitu, tidak perlu mengikuti yang syarat-syarat harus kayak Gonzales gitu, harus didapatkan itu harus mengikuti syarat-syarat kan. Kalau stesel pasif ini tidak perlu mengikuti persyaratan tertentu, misalnya harus tinggal selama 5 tahun 10 tahun tanpa keluar negeri gitu kan. Nah, stesel pasif ini contohnya kayak Keanu gitu kan, ibu bapaknya seorang WNI, otomatis dia lahir di Indonesia dan ibu bapaknya keturunan Indonesia, dia memiliki kewarganegaraan Indonesia.
Nah, untuk asas-asas kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, dalam undang-undang ini diatur juga bagaimana tata cara mendapatkan status warga negara Indonesia dan bagaimana seseorang bisa kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya. Kalian bisa baca lebih lanjut, bisa di-download mengenai undang-undang ini, atau kalian bisa baca aja langsung di buku paket. Nah, asas kewarganegaraan di Indonesia itu menganut asas ius sanguinis, asas ius soli tadi dibahas mengenai berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, dan yang terakhir asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda terbatas ini maksudnya adalah Ibu tadi menyinggung seorang anak yang memiliki 2 kewarganegaraan itu dibatasi sampai umur 18 tahun. Maksudnya terbatas itu seperti itu, atau berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Itu maksudnya terbatas itu seperti itu. Jadi ketika dia, kalau di Indonesia ya, tidak boleh melewati 17-18 tahun, dia harus memilih mau kewarganegaraan yang dimiliki oleh ibunya WNI atau miliki oleh bapaknya misalnya WNA, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah kita menyelesaikan mengenai kewarganegaraan, tentang bagaimana pembelajaran kali ini. Mungkin cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan. Semoga pembelajaran yang kita dapat hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.